Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku, para pemirsa, para pendengar, dan para penonton yang saya hormati, bila hati baik, perilaku ikut baik. Inilah tema yang akan saya sampaikan di kesempatan ini. Tema tersebut di atas berkaitan dengan sebuah makalah yang berbunyi husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqalatil inzali, yang artinya amal baik adalah hasil dari keadaan hati yang baik, dan keadaan hati yang baik itu karena hati tersebut mendapatkan cahaya ilahi. Para pemirsa, penonton yang saya hormati, tema di atas berkaitan erat mengenai hati. Perlu kita ketahui bahwa hati mempunyai keajaiban yang sangat luar biasa, dan tidak seorang pun yang mengetahui keajaiban hati orang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengetahui lintasan hati setiap umat manusia, mulai lintasan yang kecil, yang paling kecil, sampai lintasan yang besar dan yang paling besar. Akan tetapi walaupun demikian, kita bisa melihat, mengetahui bagaimana keadaan hati orang lain yang sebenarnya, atau sebaliknya orang lain bisa mengetahui keadaan sebenarnya, bagaimana keadaan hati kita masing-masing. Cara kita mengetahui keadaan hati orang lain dengan kita lihat, kita mengetahui dua cara. Yang pertama, kita lihat, kita ketahui perbuatannya, perilakunya, amaliyahnya. Dan yang kedua, kita bisa mengetahui dengan ucapan lisannya. Karena kedua ini adalah merupakan cerminan dari keadaan hati yang dimiliki oleh orang lain. Bila hatinya baik, maka akan mencerminkan amaliyahnya baik. Dan sebaliknya, bila hatinya kotor, dekil, keruh, maka itu pun juga mencerminkan bahwa seluruh perbuatan, ucapan akan tidak baik. Jadi intinya, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu tergantung dari keadaan hati kita sebenarnya. Apabila hati kita ini baik, bersih, suci dari setiap kotoran, dari setiap perkara yang memperkeruh hati kita,
maka semua perbuatan kita, baik perbuatan yang bersifat ibadah maupun perbuatan-perbuatan yang di luar ibadah, perbuatan terhadap orang lain, perbuatan kerja, perbuatan apa saja, ataupun ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita, apabila hati kita baik, keadaan hati kita baik, maka perbuatan kita, ucapan kita akan mengarah kepada kebaikan. Akan tetapi apabila hati kita ini keruh, kotor, maka semua perbuatan kita, ucapan kita pasti akan mengarah kepada sesuatu yang rendah, kepada sesuatu yang tidak baik. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, bisa saya tekankan bahwasanya perbuatan amaliyah itu tidak lepas dari keadaan hati. Tentunya ini ditunjang dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana maksudnya? Apabila seseorang mempunyai pengetahuan, terutama pengetahuan ilmu agama, lalu kemudian ditanamkan di dalam hatinya, maka sedikit amaliyah, sedikit ucapan ini akan lebih utama daripada banyak amal, banyak perkataan yang keluar dari orang-orang yang ilmu agamanya rendah. Intinya, sedikit amal perbuatan, sedikit ucapan dari orang yang berpengetahuan ilmu agama, dari orang yang baik hatinya, ini lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada banyak beramal, banyak berbuat, banyak berucap, akan tetapi keluar dari hati yang kotor, keluar dari hati yang tidak ditunjang dengan ilmu pengetahuan agama. Seperti di dalam kitab, di sana dijelaskan, itu menyinggung kita semua, memberi peringatan kepada kita semua bahwasanya tidurnya orang yang berilmu ini lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil. Artinya, orang yang berilmu walaupun tidur, maka tidurnya ini mempunyai pahala yang besar daripada ibadahnya orang yang tanpa berilmu agama. Maka ibadahnya itu bisa jadi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada dasar ilmu di dalam cara beribadah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.